Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Budiartono, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 20 tahun 2022. Berikut adalah video penerapan pendekatan fisiologi dalam pembelajaran PJOK di SMP Negeri 1 Njabon, instansi saya bekerja. Video pembelajaran ini mengacu pada perangkat ajar yang sudah dibuat oleh guru PJOK, meliputi tahap awal, kegiatan inti, dan aktivitas akhir. Untuk aktivitas awal, kegiatannya adalah mendahulukan kegiatan dengan berdoa, atau peserta didik melakukan doa bersama dipimpin oleh salah satu peserta didik atau diwakili oleh guru itu sendiri. Kemudian kegiatan berikutnya adalah mengukur kondisi fisiologi peserta didik sebelum pemanasan. Mengukur kondisi fisiologi peserta didik sebelum pemanasan bertujuan untuk mengetahui kondisi fisiologi awal peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pemanasan. Hasil dari pengukuran fisiologi peserta didik sebelum pemanasan bisa ditulis oleh peserta didik di form pengukuran fisiologi peserta didik dengan mengisi identitas, kemudian mengisi pengukuran fisiologi peserta didik yaitu denyut nadi. Berikutnya adalah apersepsi. Guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi pembelajaran, dan aktivitas belajar, serta teknik penilaian yang akan dilaksanakan. Berikutnya adalah peserta didik melakukan pemanasan. Pemanasan bisa dipimpin oleh perwakilan dari peserta didik atau oleh guru itu sendiri. Pemanasan bisa dilakukan dengan cara pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Dan pemanasan bisa dilakukan dengan cara memodifikasi. Salah satu contoh modifikasi pemanasan yang dilakukan dalam video ini adalah pemanasan dengan menerapkan budaya bersih, yaitu mengambil sampah sesuai dengan instruksi guru dengan dilakukan dengan cara memperhatikan aspek kecepatan, dan membuang sampah sesuai dengan instruksi guru dilakukan dengan kompetisi, yaitu berlari dengan cepat. Atau pemanasan bisa dimodifikasi dengan permainan sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Berikutnya adalah pengukuran fisiologi setelah melakukan pemanasan. Pengukuran fisiologi setelah melakukan pemanasan adalah bertujuan untuk mengetahui kondisi atau kesiapan fisiologi peserta didik sebelum menerima kegiatan inti. Dari hasil pengukuran setelah melakukan pemanasan ditulis di form pengukuran fisiologi peserta didik yang sudah dibagikan tadi.
Berikutnya adalah aktivitas inti. Dari aktivitas inti ini, guru membagi beberapa kelompok. Kemudian guru mendemonstrasikan dan menginstruksikan peserta didik melakukan gerak spesifik dari gerak berirama. Kemudian peserta didik melakukan gerak spesifik, macam-macam langkah, dan ayunan tangan, serta bergiliran setiap barisan menggunakan 8 hitungan dan mengikuti irama musik. Berikutnya guru memvariasikan latihan macam-macam gerak ayunan tangan dan langkah kaki. Berikutnya peserta didik menerima umpan balik dari guru dan melakukan pengulangan pada materi pembelajaran yang belum dikuasai sesuai umpan balik yang diberikan oleh guru. Kemudian peserta didik melakukan refleksi pembelajaran terhadap diri sendiri dan anggota kelompok selama pembelajaran berlangsung. Kemudian guru melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian ini dilakukan setiap masing-masing kelompok. Setelah kegiatan inti, guru memeriksa kondisi fisiologi peserta didik dengan tujuan apakah kondisi peserta didik sudah masuk dalam zona yang direkomendasikan atau belum. Karena hal ini sangat penting, mengingat tujuan dari pembelajaran pendidikan jasmani adalah meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian tahap yang ketiga adalah aktivitas akhir. Aktivitas akhir ini adalah memastikan peserta didik apakah sudah berkumpul semua dan dalam keadaan rileks. Berikutnya adalah melakukan pendinginan. Melakukan pendinginan bisa dilakukan dengan cara yang sangat bervariasi agar membuat kondisi atau tubuh peserta didik menjadi rileks dan nyaman. Bisa dilakukan secara individu atau berkelompok. Berikutnya adalah memfasilitasi dan membimbing peserta didik berbagi pengalaman tentang pelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian membimbing peserta didik untuk berdoa bersama. Setelah itu, peserta didik dan guru bisa menuju kelas untuk mengikuti pelajaran atau kegiatan selanjutnya. Guru merapikan kembali dan sarana serta prasarana belajar mengajar, dan selama kegiatan pembelajaran gerak berirama, peserta didik mengembangkan sikap bekerja sama, bertindak proaktif terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mampu berkomunikasi dengan orang lain, dan mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada, mengenali kuantitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi.
Dan yang terakhir adalah guru mengukur kondisi fisiologi siswa setelah melaksanakan pendinginan. Pengukuran ini bisa dilakukan di lapangan sebelum kembali ke kelas atau di dalam kelas, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi peserta didik pasca kegiatan pembelajaran. Dari hasil pengukuran fisiologi yang dilakukan 4 kali, yaitu sebelum pemanasan, sesudah pemanasan, setelah kegiatan inti, dan setelah pendinginan, semuanya ditulis di form pengukuran fisiologis. Dari hasil itu nanti akan dilakukan analisis lebih lanjut agar kondisi fisiologis peserta didik tetap terkontrol. Demikian video penerapan pendekatan fisiologi dalam pembelajaran PJOK guna untuk laporan aktualisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.